Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke surah An-Nahl, masih makna gharib Al-Quran yang merupakan makna dari hasil periwayatan. Jadi memaknai Al-Quran berdasarkan riwayat. Ini beberapa gharib yang diriwayatkan, pokoknya itu ke Imam Ibnu Abi Hatim sama Imam Ad-Dhahhak, jalurnya sama. Tetapi bagian ini adalah bagian yang tidak tercantum pada riwayat Ibnu Abi Hatim yang sebelumnya, menurut As-Suyuti. Ini berkah, karena berkat As-Suyuti ini apa yang tertinggal itu masih bisa kita saksikan saat ini dari riwayatnya Ibnu Abi Hatim. Baik, surat An-Nahl langsung ke ayat 47. Ala takhawufin aw ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Ini diartikan takhawuf itu ya khawatir makna aslinya, atau ya khawatir. Kalau dalam konteks ayatnya ini, afa aminal ladzina makarus sayyiati ay yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum 'ala takhawufin fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Ada dalam konteks istifham ingkari, ya. Apakah orang-orang yang melakukan tipu daya, perbuatan buruk itu merasa diri mereka aman dari digulingkan oleh Allah, ditumpui lemah, atau kena siksa, kedatangan siksa dari arah yang enggak mereka rasa, enggak mereka tahu, atau Allah justru mendera mereka pada saat mereka aktif beraktivitas, sibuk beraktivitas, atau aw ya'khudhahum ala takhawufin. Allah akan merenggut mereka dari dalam keadaan mereka takhawuf. Ini kalau misalkan kita memahaminya dari khofa ya khufu ya dari takut. Jadi direnggut oleh Allah dalam keadaan ketakutan gitu. Tapi jika melihat riwayat ini, maka akan tampil makna yang berbeda, yakni takhawufin itu maksudnya tanakusin min a'malihim, berkurang
keadaan berkurang min a'malihim dari perbuatan mereka. Artinya pada saat mereka merasa perbuatan mereka itu kurang, itu nggak optimal gitu merasanya. Kan biasanya orang-orang dalam posisi seperti itu kan posisi sibuk dengan pekerjaannya yang kurang itu, sehingga pada saat seperti itu Allah tiba-tiba merenggut mereka gitu. Jadi Gusti Allah memang bukan hanya rezeki yang min haitsu la yahtasib, bahkan apes pun min haitsu la yahtasib. Sama sebenarnya itu dua itu, mau kita dapat untung atau dapat kerugian ya sama-sama, intinya itu sama-sama di luar perhitungan kita. Kalau yang pertama itu nggak peduli ayah sifabihumul ardo, itu mau disadari mau tidak kena belekan lemah, atau tiba-tiba ada siksa model lain, tetap tapi min haitsu la yash'urun, atau dalam keadaan mereka sedang sibuk fitaqallubihim, bolak balik mbuh sibuk apa mbuh kerja mbuh apa, kan posisinya tidak sedang sadar menyadari bahwa Allah akan menghantam kan gitu. Nah, sama dengan ya'khudhahum ala takhawufin, sebaliknya lagi mereka justru sedang tidak sibuk tetapi merasa perbuatannya ada yang kurang gitu. Itu pemahaman saya ya, kira-kira yang dapat saya pahami begitu. Jadi tanak kusin kalau di sini, tapi makna aslinya kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Yaitu tadi ada tindakan yang kurang, ada tindakan yang kita merasa kurang, oh ini kurang ini, akhirnya sibuk mikir kekurangannya itu kan. Nah tetap dalam posisi seperti itu ya datangnya Allah merenggut orang alladzina makaru sayyi'at itu tetap tidak disadari gitu. Karena itu kemudian fa inna rabbakum laraufur rahim. Tapi justru di situ rahmatnya Allah. Wah, aneh ini. Rata-rata itu orang mau kecelakaan terus beberapa detik sebelum kecelakaan itu sudah hilang. Rata-rata begitu. Saya mengalami mau jatuh 2 kali dari motor ya sudah nggak sadar. Sebelum break itu sudah tidak ada, sudah nyawa itu sudah seperti tidak di situ. Jatuh dari pohon, jatuh dari apa itu, gitu. Justru di situ Rabbakum laraufur rahim. Inna rabbakum laraufur rahim. Nah kalau misalkan orang sadar akan disiksa lah, bingung dhisik ibu. Kira-kira gitu. Sama letak kejutan itu ya karena nggak disadari, mau itu hal kebahagiaan min haitsu la yahtasib itu ya tetap kita nggak sadar untuk waktu itu ya nggak sadar akan dapat itu gitu. Baik lanjut, auha rabbuka ilan nahli, langsung ke surah ayat ke-68. Yang disorot di sini adalah makna auha rabbuka ilan nahli. Aneh-aneh memang Al-Quran ini membahasakan sesuatu, tapi untuk mengatakan sesuatu yang lain. Ini 68. Allah pakai kata auha. Dan tidak khawatir disalahpahami. Ada auhaina kama auha inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin. Berarti tidak khawatir salah paham. Justru saling melengkapi. Kalau tidak paham makna inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin, nah mungkin kita bisa memahami kata auha itu dari kata auha rabbuka ilan nahli. Jadi Allah mewahyukan kepada lebah. Bahkan setingkat lebah saja dapat wahyu. Gitu. Ya sebelum menjadi kotak-kotak terma, wahyu sendiri, ilham sendiri, tapi pada intinya ada core yang menyamakan mereka itu.
apa pesan singkat cepat tapi dipahami. Wah, gitu kira-kira. Nah, di sini langsung diartikan alhamah, memberi ilham maksudnya. Ya kalau tidak paham ilham itu apa? Ya mau meruh. Kalau tidak pernah mengalami keadaan itu ya nggak bisa diterangkan. Nah, isinya kalau ke Nahl ini adalah anitakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Bikinlah rumah di gunung, pohon, dan rumah-rumah yang dibuat oleh manusia. Itu memang tempatnya lebah begitu. Kalau nggak di gunung ya di pepohonan. Kalau nggak di pepohonan ya di tempat yang sudah dibikinkan oleh manusia. Itu kan watak. Kalau sudah dapat wahyu kayak gini tetap polanya. Makanya para nabi dapat sejak usia 40. Ada yang sejak kecil ada. Kayak Nabi Musa yang sejak kecil sudah dapat, ya tetap polanya tetap. Dia akan mengalami kehidupan yang tetap begitu. Kayak hewan gitu. Kayak lebah ini. Ya justru memang puncak itu bukan terletak pada kita punya inisiatif berikhtiar, justru bukan di situ. Tapi ketika seperti sudah sering jenengan tulis itu, ketika sudah menjadi watak, sudah menjadi hal yang tidak bisa diubah. Tapi untuk bisa sampai ke watak ya sulit. Butuh kebiasaan yang banyak. Itu yang kita bisa upayakan. Tapi kalau sudah bentuk watak, sudah nggak berubah. Kalau watuk bisa diobati, tapi nek watak angel ubah. Oke, selanjutnya langsung ke surat Isra. Surat Isra ayat 72. Wa adallu sabila. Adallu maknanya keliru, sesat, kehilangan, bisa. Jadi di sini konteksnya hadir pada mangkana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau tentang dunia saja nggak tahu, tentang akhirat lebih nggak tahu lagi. Gitu makna kasarnya ayatnya. Kalau tentang dunia saja mereka nggak tahu, di akhirat, tentang akhirat apalagi. Bukan buta dalam arti lahir ya. Orang kalau sudah di dunianya saja buta, di akhirat tambah buta ya, enggak gitu. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Lah kalau di dunia ini saja nggak bisa ngerti akhirat lah, apalagi tentang dunia saja mereka nggak ngerti, apalagi akhirat. Tambah soyo gak ngerti ini. Wa adallu sabila, dan lebih keliru lagi ya, jalannya itu lebih keliru lagi. Maksudnya itu ab'adu hujjatan, lebih jauh lagi. Apanya? Hujjatan, argumentasinya. Kalau kita tidak bisa berargumentasi tentang keberadaan dunia, maka akhirat pun juga kita lebih nemen tidak bisa berargumentasi. Memang dunia tidak butuh argumentasi yang sudah ada. Ya kalau diskusi di filsafat dan banyak yang ada sungguhnya gimana kan sudah tahu sampai itu. Maksudnya yang konkret-konkret aja. Hal konkret aja nggak tahu, apalagi yang abstrak gitu. Jadi pintu menuju yang abstrak itu ya yang konkret dulu. Ini nggak menyalahi sudah Al-Quran ini. Sudah sama kayak logika belajarnya Ibnu Sina. Itu ya diawali hal-hal konkret dulu. Di pedagogi kan juga gitu. Jadi anak ya yang konkret dulu. Yang bisa-bisa disentuh itu. Walau langsung dikasih Tuhan, wah, ya enggak apa-apa untuk perkenalan. Biar nanti bersama berjalannya waktu dia akan mendapat pelajaran banyak dari hidupnya. Anak kecil itu berproses, nggak bisa langsung deal, langsung jadi.
Yang disoroti kata adollu sabilan. Jadi sabilan sama dengan hujatan, adollu sama dengan ab'ad, lebih jauh maksudnya. Jadi ada banyak. Mungkin yang makna yang keren dari kata dolun itu ya sesat itu. Keliru. Yang terakhir kehilangan. Karena ad-dol itu juga bisa bermakna kehilangan juga. Kehilangan ya tersesat, hilang arah kan tersesat. Tapi tidak semua kata yang dipakai dol ini berkonotasi buruk. Apalagi kalau nyinggung yang dipredikati itu adalah orang yang paling agung, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Wa wajadaka dhallan fahada. Itu dibantah habis-habisan tuh sama Said Maliki. Loh, Nabi Muhammad saja pernah dolan loh. Pernah sesat loh. Ya enggak, Nabi Muhammad enggak. Orang satu itu enggak pernah itu punya kekurangan itu enggak ada. Karena kalau satu saja kekurangan ada di Nabi Muhammad, bar itu selesai. Bahkan kesedihannya Nabi Muhammad itu bukan kekurangan. Bahkan kalaupun Kanjeng Nabi Muhammad, kalaupun ya itu dianggap keliru, itu pun ada hikmahnya. Lupanya Kanjeng Nabi itu bukan kekurangan. Karena itu khusus, orang satu itu khusus. Makanya saya sepakat sama Sahrul itu, setiap kata nggak bisa diberlakukan sama maknanya. Beda-beda semua. Beda konteks, beda keterangannya, siapa predikatnya, dia dipakai menjelaskan apa, itu udah beda. Saya lebih setuju yang itu. Jadi wajadaka dhallan fahada. Bukankah Tuhanmu juga sudah mendapatimu keliru, sesat Muhammad, lalu kemudian dia memberimu petunjuk? Berarti Nabi Muhammad pernah sesat lah. Nah ini tidak begitu, maknanya tidak begitu. Itu maknanya baru bisa dipahami secara utuh ya kalau ada di momen itu gitu. Semua orang akan mengalami itu mungkin dengan gradasi yang berbeda, dengan ukuran yang berbeda gitu. Jadi apa namanya, tidak bisa diperlakukan sama. Lanjut, kemudian 92, ayat 92. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Konteksnya ini ada berada di hinaan, cercaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Tuntutannya itu lumayan, tapi ya di bawahnya kaumnya Nabi Musa ya. Kaumnya Nabi Musa kan langsung arinallaha jahra. Ketok nombok sa pangeran Isa, saya kon ngomong nyembah pangeran, ndak mbok ketokke iki piye, nyembah opo. Ini ndak. Jadi ngukur kenabian itu dari hal-hal fisik. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Gak katene mat percaya nang awakmu kecuali awakmu iso nyulap munculne sumber teko bumi iki. Bah. Repot nek kebenaran dibarengno karo kesaktian. Utawa lek gak ngono, opsi kedua awakmu iki paling ndak antakuna laka jannatum min nakhili wa inabin fatufajjirul anhara khilalaha tafjira. Ya paling ndak iki duwe kebun lho, Man. Benda repot-repot nang pasar, duwe kebun kurma, anggur, di tengah ono kaline. Kok kayak mili, nyiram gak repot, panen bendino gak susah. Nabi yo sik dagang. Utawa opsi terakhir wis rodok dhuwur maneh. Autus kita sama kama za'amta alaina kisafan. Utawa lek gak ngono paling ndak logurno apa langit kene wis. Blekno rene. Kok hal-hal sing
gak bisa dilakukan oleh manusia gitu. Sing terakhir sing paling ruwet nih, meh padha mek umat Nabi Musa. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Tekakno rene Gusti Allah mek malaikat iku. Wong ngomong jarene oleh wahyu kok Jibril, kok Gusti Allah lewat Jibril ndang tekakne malaikat kon rene. Gusti Allah pisan. Jadi qabilan itu maknanya dari kata muqabalah, berhadap-hadapan. Jadi di sini langsung diartikan ayanan, secara kasat mata, secara konkret. Ini orang yang gagal di pemahaman balang konkret ini kayak tadi, mangkana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Lah konsep dunianya saja kacau. Mau paham hal abstrak bagaimana? Ya tidak bisa. Nah, gitu kira-kira. Jadi qabilan di sini apa makna qabilan? Ya kata kalau qabala nyipo, kalau takbil ya nyipo. Qabala membandingkan, menghadap-hadapkan. Qabla sebelum. Nah, di sini qabilan ini sebenarnya arah depan gitu. Tekak nor ini pas jelek. Nah, depan apa? Depan mata saya. Makanya diartikan ayanan. Jadi ayana yu'ayinu mu'ayanatan wa ayanan. Kalau mu'ayanah biasanya dipakai di orang-orang itu. Tradisinya orang-orang sufi-sufi itu ada muraqabah, ada mu'ayanah, ada mukasyafah. Nah, gitu-gitu. Nah, ini pakainya ayanan di sini. Secara kasat mata. Lanjut ke ayat 110. 110 ada wabtaghi baina dzalika sabila. Golek ono wabtaghi lan golek ono baina dzalika ing antarane mengkono-mengkono. Banget karo lirih. Banget lek ndonga, ambek lirih nek ndonga. Nah, itu golek ono sabilan, celah di antara keduanya itu. Maksudnya ya keseimbangan. Seperti tadi itu, baik hal yang menyedihkan atau hal yang membahagiakan, rezeki atau apes, itu sebenarnya keseimbangannya titik temunya ada di sama-sama dari arah yang kita nggak tahu. Nah, ini juga gitu. Jadi wabtaghi baina dzalika sabila. Ini keseimbangannya itu di situ. Yang bahkan dalam berdoa. Wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha. Wabtaghi baina dzalika sabila. Lek ndonga ojo banget-banget, ya ojo lirih-lirih. Sedengan ae. Nah, untuk bisa sampai ke sedengan itu kudu njajal loro karo. Nah, biar bisa nyampe keseimbangan. Tuhan akan kasih kita dua itu supaya seimbang itu tadi. Mau sengaja nggak disengaja kita akan dikasih itu supaya nanti tetap nggak kanan nggak kiri, kita tetap ada di tengah, seimbang terus. Tapi pasti pernah ke kanan, pernah ke kiri, pernah keliru, pernah benar ya pernah, supaya ada di posisi yang jejak kemudian. Ya mungkin itu yang disebut Nietzsche. Apa itu, selamat tinggal benar dan salah, mungkin gitulah ya. Sudah lepas sudah orang kayak gitu. Itu bukan soal teori, memang bukan teori. Sesungguhnya pujian dan cacian itu sama lho, terus kabeh wong sapa sing karo rek cilik ya ora. Tapi masalahnya kasu nyatane kuwi. Tenan ta ora? Nek pujian karo cacian ki padha. Itu untuk bisa sampai tahakkuk, bisa sampai merasakan bahwa dua hal yang bertentangan kita bisa berada di tengah-tengahnya itu. Ya harus ngalami semua, mau tidak mau. Kalau tidak mau ngalami sendiri ya sana yang nyeting nanti. Gitu lah kira-kira.
biar tahu ya, biar sama-sama tahu. Nah maksudnya utlub kutun dolek isiro bainal i'lani ngantarane terang-terangan wal jahri lan banget-bangetan wa bainat takhafuti lan ngantarane lirih-lirian wal khafdi lan sama melirihkan suara. Kudu ndoleki tariqon ing dalan. Artine la jahron ora banget syadidan kang nemen wala khafdan lan ora kelawan lirih. Sekirane latus mau atau sekirane latus mi'u udzunaika. Mboten ora memperdengarkan sapa sira udzunaika ing dua telingamu. Jadi terlalu lirih berdoa sampai telinga kita sendiri aja nggak dengar itu ya jangan ya, mestinya ya disuarakan dikit yo tapi ojo bengok-bengok yo Allah coba banget koyok Gusti Allah budek kae malah ning kene kae speaker tawa dan 17 tawan ono masjid ning Kuneri iku 24 8 penjuru sak penjuru telu pokoknya gak ono sing gak oleh ono masjid sing luwih banget timbang masjidku jan sone bangetan swara tok yang ngono kuwi tegur ra gelem repot ya hiburan masyarakat di fatwa haram gak terima son horeg korban ya akeh kok iso suara mulai biyen menakutkan suara. Baik di Quran ingkanat illa sayhatan karena nggak bisa dicegah itu suara. Sumpeti ya kadang kebangetan ya jebol ae padha. Nah, gitu kira-kira. Maka suruh salik sedengan gitu loh. Yang tengah itu, yang seimbang itu. Allah tataghaw fil mizan. Di surat Ar-Rahman memang begitu di Al-Quran keseimbangan itu saya kira mau kayak model apapun ayatnya tidak ada masalah yang penting tuntutannya itu keseimbangan itu. Bahkan saya pernah mendengar ngobrol ya dengan teman saya ngobrol juga ada di Ibnu Sina itu juga ada bahwa padatan-padatan yang kita tahu itu sebenarnya hasil perimbangan. Jadi asal materinya yang paling kecil. Kalau sains kan bilangnya atom. Partikel terkecil, atom bilangnya. Tapi dalam satu dari Ibnu Sina itu konon ini kita ini padatan cahaya. Sebenarnya cahaya itu yang paling kecil. Cahaya itu ada, cahaya itu kecil menembus segalanya cahaya itu. Kalaupun ada hal yang terlalu tebal itu ya karena pantulan, mantul, bukan berarti tidak bisa nembus dia. Jadi awalnya itu cahaya itu kemudian memadat. Jadi ya memadatnya itu ada perimbangannya. Mata juga gitu bisa melihat kan karena kelembapannya. Ya lembabnya ya segitu. Nek terlalu lembab ngelo. Kalau kering sakit. Nah, perimbangannya itu. Jadi apapun yang muter jalan tuh karena ada perimbangannya itu. Jadi keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan nggak jalan. Nggak jalan itu. Baik, Quran sangat menghargai keseimbangan itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba ya bil adli wal ihsan kan keseimbangan. Apalagi jelas sudah Allah tatawau fil mizan. Itu sama dengan wabtaghi baina dzalika. Banyak Al-Qur'an yang seperti ini. Lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yo gak obral nemen-nemen nek sedekah iki yo ora pelit nemen-nemen. Ada di tengah gitu. Meskipun kayak tingkatnya kalau sudah keimanannya ketakwaannya kayak Abu Bakar
Itu ngomong Ibnu Abbas juga gitu. Tidak ada israf di dalam sedekah, tidak ada. Mereka bilang begitu. Tapi ya itu mereka yang bisa begitu. Kan ada tingkatnya. Gak kabeh wong. Maksudnya nggak bisa dijadikan hukum diberlakukan untuk orang banyak, ya nggak bisa. Yang bisa itu ya keseimbangan itu. Lam yusrifu walam yaqtulu wa kana baina dzalika qawama. Yo gak obral nemen-nemen, ogros ngekei wong nemen-nemen, yo gak pelit nemen-nemen. Wa kana baina dzalika qawama. Itu sama ini modelnya kayak gini. Jadi keseimbangan itu pesan tersirat Al-Qur'an. Ayat Qur'annya sendiri kan seimbang semua. Ya begitu. Oke, selanjutnya Surah Maryam. Wah, Kahfi diloncati. Karena sudah dibahas kemarin yang ada di Surah Kahfi itu. Jadi kita langsung ke Surah Maryam. Rutaban Janiyah ayat 25. Ini wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutaban janiyah. Wahuzzi wayak-wayakan. Enak Maryam ini. Nah, kalau mengingat kisahnya Maryam ini, ya laitani mitu qabla hadza bongko ae Gusti tak usah kok ngene-ngenean. Wa kuntu nasyam mansiya. Harus mahal memang ongkosnya itu. Jadi orang besar mahal. Loro kabeh. Sing kena fitnah, kena aduh. Sembarang, Mas. Kena fitnah sing aduh, sing bayar anak bapake. Ngomong ra dirungokne. Akhirnya harus nyepi. Pun Gusti begitu merasakan sakitnya mau melahirkan, fa'aja ahal makhautu ila jiz'in nakhlati, mau sampai gelempang-gelempang Siti Maryam. Ya, kemudian qalat ya laitani mitu qabla ada bongko aku jadi anggrek ngono ya laitani jabrit bongko Gusti. Wa kuntu nasyam mansiya, jadi terlupakan aja enggak apa-apa dah, enggak dikenal sejarah gak apa-apa nek carane kok ngene Gusti. Akhirnya ada sesuatu dari arah bawah yang membuat dia kuat. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Beres. Wahai Maryam, enggak usah sedih lagi. Dijamin ya pangeran wis ta meneng. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati, nek pengin mangan ki doyaki kurma. Tusaqita alaika rutaban janiyah. Maka kurma itu akan menggugurkan buahnya. Rutaban ing buah-buah kurma yang masih basah, janiyan yang makna aslinya dekat. Jana ya jeni itu bisa memetik atau gampang dipetik. Jana wajanal jannataini dan itu sama dengan itu janinya itu asalnya. Jadi yang terpetik begitu. Kalau di sini diartikan torian, seger. Ini pernah juga kata torian ini menjadi sifat daripada lahman torian. Jadi seger, sik tas dipetik. Nek cara daging sik tas beleh. Nek cara woh niku sik tas metik ya gitu. Janian itu. Ini yang disorot itu janiannya itu. Satu aja di surat Maryam langsung ke Toha. Yafruta alaina. Au ayat 45. Langsung ke surat Toha 45. Baik. Qala rabbana inna nakhafu ayyafruta alaina au ayyata. Ini jawabannya Nabi Musa sama Nabi Harun ketika disuruh oleh Allah untuk qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nek kasih pelajaran akhlak itu, Quran itu sangat indah sekali. Nek ngasih gambaran, oh sudah ceritanya Fir'aun kan udah kerennya kayak gitu.
pola pikirnya udah ngawurnya bukan main. Matenian nang wong. Gara-gara ini ramalan dia bakal digulingkan oleh salah seorang anak laki dari Bani Israel. Kabeh pateni. Kejamnya kayak gitu. Nah, kejamnya kayak ngono iki lho. Sik mentolo Gusti Allah ngongkon Musa, kulalahu qaulan layyinan. Omongo wahai Musa karo Harun nang Firaun iku qaulan layyinan kelawan omongan sing alus. Iki nang Firaun. Nabi Musa dikongkon akhlak. Nah, keren nih. Ini terbolak-balik ngene ta. Aku pisui no. Apa? Firaun. Wis mateni wong. Bolo yo di penjara kabeh. Menungso capopo. Tapi ya sik ngomong halus. Ola Rabbana terus akhirnya matur maneh Musa. Duh Gusti inna nakhafu ayyafruta alaina. Kula niki kuwatir lho Gusti. Nek dekne niku ayyafruta yen to farata yafrutu itu artinya melampaui makna aslinya. Melampaui itu maksudnya durung wayahe wis ditekani. Durung wayahe teko dhisik. Nah, di sini diartikan langsung ya jala, kesusu. Ajala ya jalu atau ajala ya jilu. Itu kesusu, berarti bersegera gitu. Bersegera. Saya khawatir justru Fir'aun itu malah bersegera nyerang kami wahai Gusti Allah. Au ayatawa utawa kalau ndak keburu nyerang kami ya dia nerangnya tepat waktu tapi yatawa melampaui batas. Nah, jadi di sini yatawa diartikan ya tadi melampaui batas. Kalau ya tadi maknanya nyerang sebenarnya. Tidak. Sama ding melampaui batas atau melanggar ketentuan kan melampaui batas juga. Itulah kira-kira. Nah, itu omongannya Nabi Musa yang sama Nabi Harun yang dikutip oleh Al-Quran. Lalu kemudian kita disajikan lagi kalau tadi tentang keseimbangan ini sama juga ya. La tadma'u fiha wa la tadha. Al-Quran kalau menyajikan bentuk keseimbangannya itu. Jadi di sini di akhir surah Toha ini Allah bilang bahwa ke Nabi Adam itu, wahai Adam dikenalkan hadza aduwwul laka wa li zaujika fala yukhrijannakum. Tapi di sini teksnya pakai iblis ya kata-katanya illa iblis aba. Semua malaikat sujud kecuali satu itu yang enggak mau sujud. Saya tidak ingin bahas mau istisna mungkote atau istisna mutasil. Iblis itu sebenarnya malaikat atau golongan lain. Saya tidak mau bilang itu. Tapi secara arti bisa kita gali. Nah itu di sana itu diperkenalkan Adam ini musuhmu karo musuh bojomu. Ojo sampai ngetokke ke surga. Nek sampai metu ke surga fatasko kowe sengsara. Soale nek kowe sik ana ndek surga iku inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Siji nek kowe sing ndek swarga kowe ndak bakal sengsara soalé awakmu siji ora luwe ya ora muda. Ini Quraisy Shihab bilang ini soal sandang sama pangan. Konsep surganya itu gitu. Jadi ndak lapar dan ndak muda. Terus nomor 2 setelah sandang pangan papan pangan sandangan mangurung papan ini setting bisa nuansa bisa tempat atau apa saja. Nah di sini diterangkan annaka la tazma'u fiha, awakmu orang ngelak ini unsur penting. Ini berarti pemanasnya terlalu panas juga wala tatha orang ngerasa no panas sing nemen. Tatha niku artinya nemen panas. Jadi keseimbangan juga. Panas nemen gak, adem nemen yo gak. Jadi tatha ini
tidak merasakan hangat yang menyengat gitu lah. Jadi ya pewanas nemen gak, terus wala tatha, dan juga nggak adem nemen, seimbang gitu suhunya. Nah itu di sini la tadma'u ay la ta'tashu, orang ngelak siro, wala tathalan orang ngerasa panas siro, panas nemen maksudnya, la yusibuka orang ngeneki kaing siro harun apa panas. Itu konsepnya surga atau konsep sandang pangan papan yang disediakan di Al-Quran. Ya tujuannya memang utopis, sama dengan cita-citanya siapa namanya, kita kan surga itu kan cita-citanya. Jadi mau bangun ya apa sekiranya dunia ini pun jadi surga kita, baiti jannati kita, rumah kita ini surga kita. Itu kan jadi utopia, jadi harapan supaya geraknya kita ke sana. Sama kayak Tan Malaka itu yang mengagumkan bagi saya lah, dia cara pandangnya kuat, bisa membedakan mana yang seharusnya dilogikai dan mana yang seharusnya dimaterialisasi dan mana yang seharusnya harus didialektikakan. Itu ada wilayahnya sendiri-sendiri, tapi pada saat tertentu ketiganya bisa berlaku. Itu memang mencita-citakan begitu. Ya apa sekiranya bangsa Indonesia ini iso lah urip sandang pangan papan gak bingung. Nah gitu kira-kira. Ya konsep surga lagi. Maksudnya dia dukung dukung Soviet. Jadi Soviet apa parlemen ya, gitu isunya. Dia pilih Soviet karena kalau parlemen katanya masih banyak pertarungan, itu kesempatan untuk berbuat curang banyak. Ya saya tidak paham banget lah, tapi yang jelas yang dicita-citakan itu gitu, nanti bayangan surganya. Ya kira-kira itu. Lalu kemudian langsung lanjut ke surat Mukminun. Anbiya dilompati langsung ke surah Al-Mu'minun. Al-Had juga dilompati langsung ke surah, ya ini Al-Mu'minun ayat 50. Al-Mu'minun Rabwatin yang diterjemahkan. Ini masih nyambung ke Maryam tadi itu. Jadi kisahnya Maryam oleh Allah, Maryam ibna Maryam, maksudnya Nabi Isa dan ibunya dijadikan ayat oleh Gusti Allah, dan mereka langsung dilindungi oleh Allah, ditempatkan di Rabwatin dzati qarari wa ma'in. Jadi sandang pangannya udah ada semua, tempatnya tinggi sehingga nggak keganggu oleh orang-orang yang nggak percaya, itu nggak terganggu sehingga ditaruh di tempat robuah. Konsep awaina itu sebenarnya kayak meluk gitu, dirangkul oleh Allah, dideleng di tempat sing dhuwur. Robuatin kalau mana aslinya lebih, maknanya robuah. Raubayarbu itu artinya kan lebih, riba itu sama dengan itu. Terus disifati robuatinnya itu zati qararin, ingkang duweni kata tepat. Maksudnya robuah di sini diartikan al-makanu al-murtafi'u. Hiya al-makanu al-murtafi'. Robuah itu tempat yang tinggi, bukit, apa terserah, yang jelas tempat yang tinggi gitu. Zati qararin ingkang duweni kata tepat. Nah, qararin di sini kata tepat ini maksudnya piye? Masih abstrak. Terus kemudian riwayatnya hadir, maksudnya hisbin, subur. Hisbin itu subur, gampang tumbuh, yang bisa dikonsumsi oleh Siti Maryam ketika ada di sana, itu sama anaknya. Selain subur juga wa ma'inin, dari kata ainun, mata, bisa juga artinya sumber. Nah, ma'inin ini tempat timbulnya air itu, maksudnya ma'in zahirin, air yang muncul. Jadi di situ air ada, makanan ada, juga terbebas dari noise, polusi omongan, itu tidak ada semua situ.
Jadi memang dirangkul betul sama Allah, diurusi dhewe mbek Gusti Allah. Karena no sing percaya arek wedok ora tau ndemek wong lanang kok metang. Nggak ada yang percaya, noise itu posisinya. Jadi harus diem kalau ada noise, nggak bisa ngomong, nggak ada gunanya. Makanya suruh apa jenenge? Kong faku kuli ini nadar tulir rahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Dino iki omongan wong. Ya percuma kalau ada noise ya sikapnya Maryam ini yang harus diambil. Karena nggak ada gunanya udah ngomong. Kalau Iran nggak ada gunanya ngomong, ngebom. Ya Allah, nggak ada gunanya ngomong sama kalian, dibom. Baik, wa ma'in zahirin. Nah, terus kemudian ummatukum, lanjut ke ayat ke-52. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Nah, di sini makna umat itu langsung diartikan dinukum, agamamu. Seolah-olah bilang mengembalikan kata umat kepada asalnya, yaitu kata amama. Yo ndik ngarep, yo imamun, yo pemimpin, yo umun, ibu, tempat lahir dan juga tempat kembali. Jadi umat aslinya itu. Nah, di sini langsung diartikan dinukum. Agama itu kayak gitu. Mau ateis kayak apapun, sak sir Gusti Allah, sak berebetan langsung balik ya iso. Jadi umat hukum ya tempat kembali, itu sebenarnya mana aslinya. Jadi kata amma ya ummu, artinya itu umun itu ya tempat kembali, amma ya ummu kembali. Iso ngimami. Berarti tapi nek di konteks fikih. Kalau di sini dinukum agamamu. Nah, maksudnya itu ya itu tadi, agama memang tempat kembali. Ketika semua pintu-pintu yang lain gak bisa kebuka, agama selalu bisa. Pintu ekonomi ketutup, pintu sekolah ketutup, agama bisa membuka diri itu. Aneh memang ya. Kadang saya mikir di WC iki. Jarene agama iki gak ngaruh. Tapi begitu ada pertengkaran, ada perang, sing disalahne agama. Jarene gak ngaruh. Tapi disalahne. Lo kan gak ngaruh. Goblok. Wong gak ngaruh ya jarene. Gak ngaruh ya jarene, gak usah diomongne. Gitu. Mau itu di tingkat pribadi mau apa terserah, itu soal ya. Soal apa, ada yang bilang kan agama itu wilayahnya pribadi, negara nggak usah ikut-ikut, itu diskusinya monggo-monggo kerso wis kon. Tapi yang jelas itu MH ini Cak Mbah Nun pun bilang tidak ada di dunia ini yang spektrumnya melebihi luasnya spektrumnya agama. Sejak Adam sampai sekarang. Jadi kalau menyalahkan agama ya nggak bisa, ya menungsane apa ya mosok pisau nih sing salah. Baik, selanjutnya Al-Furqan, tabaraka, ini seperti kata-kata yang lain. Tabaraka utawi lafaz tabaraka itu tafa'ala, ikut wazan tafa'ala minal barokati, saking lafaz barokah. Maksudnya tabaraka ini sebenarnya dari barokah diikutkan wazan tafa'ala. Biasanya diartikan maha suci, maha berberkah itu ya, maha suci, itu maksudnya. Suci itu terhindar dari segala kekurangan, dari segala hal yang mustahil bagi Allah. Itu surat Al-Furqan, cuma itu catatannya. Langsung ke surat Syu'ara. Syu'ara ada lafaz karrotan, nur dilompati ya. Langsung ke surah Syu'ara. Furqan tadi sudah, tabaraka, terus kemudian langsung ke Asy-Syu'ara ayat 102. Wah, ini 102. Falau anna lana karrotam fanakuna
minal mu'minin, pengulangannya. Falau anna lana karrotan fanakunal mu'minin. Mbok diulang malih Gusti. Falau maka andaikan anna lana iku sak temen iku kanggo kita karotan utawi pengulangan. Ayo rajaatan. Maksudnya pengulangan, dikembalikan ke dunia lagi. Saya tak berbuat baik, Gusti menyesal saya, ternyata akhiratnya ono. Gitu. Ingin balik. Oh, yes, repot. Terus kadung soro pengen balik, kandhane ketawal ra gelem. Ya wis. Inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Akeh-akeh ra percaya, akeh-akeh. Ya sudah, ora percaya piye. Karotan itu rojaatan. Terus kemudian langsung ke surah An-Naml ya, tadi lebah sampai ke penyair, lalu kemudian ke semut. Semut itu ada khawiyatan, ada kata khawiyatan di ayat 52. Khawiyatan ala urushiha ya. Ya, mana sudah? Ya ini. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Ambruk. Khawiyah itu ambruk. Langsung jelungup. Maksudnya itu sakoto ceblok a'laha apa bagian dhuwure omah buyut ala asfaliha ing atase bagian ngisore ambrek berarti. Terus kemudian Qasas, surat Qasas. Artinya kisah-kisah kisahnya Nabi Musa lagi. Terus ada terus. Kalau tadi langsung masa besarnya, sekarang diawali dari, kalau menyajikan kisah itu keren Quran. Baik diawali dari baca dari belakang, dari kiri. Maksudnya dari kulhu, dari Qul A'udzu Birabbin Nas ke depan ya, dari depan ke belakang. Itu menarik cara penyajiannya. Ini ada surat Qasas ini. Falahu khairun. Nabi Musa di sini. Ayat 84. Manja abil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan yang lebih baik. Wa manja abis sayyiati fala yujzal ladzina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Gusti Allah gitu ya rahmatnya. Kalau melakukan kebaikan dikasih bonus, selain pahala kebaikannya dia dikasih bonus, kasih yang lebih baik. Tapi kalau melakukan keburukan hanya dibalas keburukannya. Cara Gusti Allah pun dendam iso dides. Tapi karena rahmannya itu enggak. Kalau buruk dibalas pas, kalau baik dilebihi. Nah, di sini khairun maksudnya tawabun. Itu langsung pahala. Selanjutnya Rum yublisu. Lah ini baru kita bahas iblis. Tadi ada kata iblis. Nah, makna aslinya itu yublisu, putus asa, bingung, bisa jahat. Artinya di sini langsung diartikan surat Ar-Rum ayat 12 ini. Itu langsung diartikan apa namanya? Mana tadi? Tidak kenangan nih. Apa Ar-Rum ayat 12 itu kok 12 ya? Oh iya benar. Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Begitu kiamat datang, orang-orang yang pendosa itu langsung putus asa. Di sini diartikan yai'as. Putus asa. Nah, kalau dari kata itu sebenarnya ablasa yublisu iblisun itu yaitu potensi. Kalau iblisun kan bisa diartikan if'ilun kan gitu. Iblisun dari kata ablasa. Ablasa artinya bingung, jahat, putus asa. Jadi hawa sing modele kayak ngono memang akan terpisah dari kemalaikatan yang lain. Arti dasarnya itu bisa kita lacak. Kalau kita nggak bisa tahu sosoknya, minimal tahu sifatnya.
nggak ada masalah itu, saya kira tidak menghalangi pemahaman. Mau disebut iblis itu sosok atau bukan, tapi yang jelas kita tahu sifatnya dari akar kata itu iblisun itu. Jadi putus asa, bingung, dan aura jahatnya kelihatan. Itu iblisun. Jadi iblis itu asu. Walatai asu mirrohillah, ya jangan putus asa gitu. Ya itu sama dengan iblis itu. Terus kemudian langsung ke surat Fatir, Judadun, artinya dari Judun. Luqman dilompati juga, langsung Ahzab juga nggak ada, lalu Sabak juga nggak ada, langsung ke Fatir, surat Fatir ayat 27. Nah ini dia, ini yang keren orang Jawa. Ada doa yang saya suka, meskipun sudah baca Arabnya, tapi kalau doa Jawa ini enggak saya baca, saya kurang gitu rasanya. Nah ini judadun diartikan toro iku piro-piro dalan. Wa minal jibali judadun bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Di gunung, dari gunung-gunung itu ada jalan-jalan putih merah berbeda-beda warnanya. Ada juga yang hitam pekat. Saya nggak begitu tahu ya, mungkin sampean bisa ngulas lebih banyak tentang 3 warna ini, putih, merah, dan hitam. Tidak ada yang lain. Itu warna jalan-jalan yang ada di gunung. Bisa diterjemahkan fisik, bisa atau punya makna yang lain, saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas ini disebut semua di doa Jawa itu. Waktu itu saya dengarnya nggak urut kayak gini, tapi kemudian saya ingat ayat ini, jadi saya urutkan seperti ayat ini. Doanya orang dulu itu, kalau mau jalan ke daerah yang dia nggak kenal, ataupun kenal, pokoknya akan jalan itu selalu baca gini, Bismillahirrahmanirrahim. Barang putih nyingkrih, barang abang nyimpang, barang ireng meneng, anak Adam kate liwat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ngono. Jadi kok iso urut kuwi warnane. Kalau pertama saya dengar itu nggak urut sih, apa abangnya yang duluan gitu. Tapi begitu saya ingat ini, saya urutkan model ini. Jadi pertama barang putih nyingkrih judadum itu. Barang abang nyimpang, humrum mukhtalifun alwanuha. Terus barang ireng menang, waworobi busun. Warobib itu artinya pekat, sudun itu hitam. Terbalik ini, ulama yang bilang sifat yang terbalik. Sifat daripada hitam itu hirbib namanya. Jadi hitam disifati lagi pekat. Baik, nah itu keren ini. Kok bisa ya, jalan-jalan gunung. Lagunya Ebit gitu yang disebut, meskipun apa putih enggak disebut putih. Nah, di lagu ayah, engkau telah mengerti hitam dan merah. Loh, kok iso hitam dan merah? Enggak paham itu saya. Zaman golek piye kowe. Selanjutnya As-Saffat ya. Ada Siratil Jahim. Yasin enggak ada. Langsung ke As-Saffat ayat 22. Baik, Siratil Jahim. Ini dari kata fahduhum ila Siratil Jahim. Katanya malaikat, katanya Allah kepada para malaikat itu, besok dikumpulkan orang yang buruk dikumpulkan buruk, yang baik dikumpulkan yang baik. Terus oleh Allah bilang sama para malaikat, ukhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulno kabeh wong sing dolim iku sak pasangan-pasangane wis. Maksudnya sak padha dolime. Ambek sembahane kumpulno kabeh niku. Idola-idolane kumpulno kabeh. Maka nu ya'buduna min dunillah kumpulno kabeh. Fahduhum ila siratil jahim. Terus kayak ono hidayah menuju siratil jahim. Jadi ada hidayah juga itu. Fahduhum ila siratil jahim. Maksudnya thoriqil siratil jahim, maksudnya thoriqin nari, dalan menuju neraka. Waqifuhum, terus ndeken. Waqafa yaqifu ya. Maknanya berhenti, tapi karena ada maf'ulnya di sini jadi menghentikan. Karena itu di sini langsung diartikan ihbisuhum, tahanan sik. Wahai para malaikat, tahanan sik.
ojo langsung nang neraka jahim, selesai urusane. Takok isih ae, ojo langsung-langsungan. Innahum mas'ulun, mergo ate takoni ndeken sik. Innahum mas'ulun maksudnya sak temene wong-wong iku wau yang mau digiring ke neraka itu mas'uluna akan ditanya. Maksudnya muhasabuna akan diaudit ya, dihisab. Malakum la tanasaru. Ya apa? Malakum ma ada apakah? Lakum iku kadri sira. La tanasaruna ora tulung tinulung sapa sira. Kenapa enggak saling tolong? Jadi asalnya itu malakum la tanasarun, malakum la tatanasaru. Aslinya begitu. Cuma karena taknya biasanya seringnya dibuang. Boleh, tidak diucapkan boleh. Nah, tatanasorun itu tanasor artinya tamanaun. Kalau mana'a itu menjaga artinya. Tapi kalau ini, kalau ikut wazan fa'ala yufa'ilu berarti bacanya tumani'un. Tapi karena ini dari kata tanasorun, untuk menjelaskan kata tanasorun jadi disamakan. Berarti tamanaun bacanya. Aslinya tatamanaun. Maknanya saling jaga. Nyapo saiki awakmu kok ndak saling jaga. Awakmu kancamu ate disiksa kok mbok belo. Kamu juga kena siksa juga gitu. Balhumul yauma mustaslimun. Nah diece kemudian mari takoni kaya ngono, mereka enggak ada jawaban balhumul yauma mustaslimun. Bukan gitu. Tapi justru hari ini mereka mustaslimun. Pasrah wis. Ndak iso bantah wis. Ndak berlaku ya. Maksudnya mustaslimun itu mustahzun. Kalau tetap pakai kata mustaslimun punya kesan yang beda. Apa itu ngarep selamat? Gitu. Tapi kalau di sini langsung mustahzun, maksudnya tunduk. Mereka udah enggak enggak tentang terus. Wa huwa mulim. Selanjutnya ayat ke-142 tadi ayat 26 langsung loncat ke ayat 126. Ini ada kok 26 toh. Dari 26 langsung ke ayat 42, 142. Itu ada kata faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Nabi Yunus. Kemudian dilek ambek iwak hut. Tidak tahu saya ikan model apa itu hut itu. Zaman bisa googling ya sendirilah. Nah, ini yang disorot itu mulimnya itu. Wa huwa mulim, hale utawi Nabi Yunus itu dalam keadaan mulim ditelan itu. Mulim itu makna aslinya ya alama yulimu, mencelakakan, menghinakan, menyakiti, makna aslinya. Tapi di sini siapa yang sudah disakiti oleh Nabi Yunus itu? Kan tidak dipukul sama sekali. Nabi Yunus kan marah sama kaumnya. Jadi ngejak aja rati reken nesu. Terus kaum cetek apa jak apik ra gelem nesu. Nah, mungkin di situ menyakiti, tapi di sini menyakiti siapa? Mulim itu kan bikin sakit tuh. Menyakiti siapa? Ya? Kalau angen-angen saya, ini jangan-jangan menyakiti Tuhan. Masa Tuhan disakiti? Enggak, bahasa manusianya lah ya. Karena Nabi Yunus itu sudah bersikap kasar. Bisa jadi karena kepribadiannya dia putus asa entah apa pokoknya Nabi itu. Meskipun tidak salah juga ya, tidak salah juga karena mentok ya. Itu dijak ragelem. Dijak ragelem akhirnya nesu ngwaleh. Langsung koro, Gusti Allah lu arek iki rek. Ngono tok wis nesu. Tersinggung Gusti Allah. Ngono-ngono ya umatku ya, ya hambaku kok nesone piye maksudnya. Nah, di sini langsung diartikan musiun sedang berbuat hal yang tidak pantas, mudznibun sedang melakukan dosa. Ini yang sering jadi polemik. Kaedahnya tetap, ya, konsepnya tetap kita nggak bisa menganggap Nabi salah. Gitu. Ya, nggak bisa konsepnya. Nabi semua maksum.
tidak ada salah. Jadi meskipun musiun dan mudnibun di sini tidak muli, karena itu bahasanya yang di Al-Quran itu mulim, bukan musiun. Kalau Quran bahasanya mudnibun, debat lagi itu jelas itu. Jelas debat sudah, karena konsep ismahnya itu tadi, maksumnya Nabi itu nggak bisa, karena bener Quran wes mulimun itu mang. Kalau mulimun kan ada yang disakiti, ya mungkin angan-angan saya tadi itu yang disakiti itu Tuhan Allah itu nggak terima lah. Ojo ngono sapa Yunus ngono, ojo ngono. Tapi ya berkah juga, ndak salah juga itu. Nanti ada pelajarannya. Nabi Yunus dilewat, akhirnya la ilaha illa anta itu. Akhirnya kita dapat pelajaran. Enggak salah juga pada akhirnya. Nah, gitu kira-kira. Nah, terus kemudian langsung ke Fussilat. Terus diloncat, terus langsung Zumar juga, mulai yang surat agak panjang-panjang ini ya. Zumar, habis itu Ghafir atau Mukmin ya. Baru kemudian Fussilat ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang Arab itu sense bahasanya kan kuat. Jadi solusi untuk menghindari gampangan ya propagandanya Nabi Muhammad atau ajarannya Nabi Muhammad, ya tutup telinga, jangan dengerin gitu solusinya sampean. Karena kalau sampai denger bahaya, jangan dengerin Quran. Jadi wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an, ojo dirungokne terus wal ghaufi. La ghauyalku itu makna aslinya itu sia-sia, bisa juga menyia-nyiakan di sini. Wal ghaulan kudu menyia-nyiakan sira fihi ing dalem Al-Qur'an. Jadi suruh disia-siakan. Ya rungokno wae nek kapaksa ngrungokno rungokno, tapi ora usah dilebokne ati. Ngono. Terus mari ngono. Tujuannya apa lah lakum taglibun, supaya awakmu iso menang musuh Muhammad. Tapi di sini langsung al-ilghaw itu artinya ayibuhu, nodai atau abaikan. Sajanya kan ayibuhu niku ayyabayu ayibuhu nyacat mana. Jadi bisa ayibuhu, berarti artinya abaikan Al-Qur'an itu. Ayibu kudu ngabaino sira utawa nyacat sira, nodai sira ning Al-Qur'an. Titik. Lalu kemudian langsung ke ayat 44. Itu ada kata jami'u wa arabi gitu. Sebelum itu walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan, kalau sampai Quran itu turun dalam bahasa Inggris atau bahasa Jawa selain Arab, laqalu laula fussilat ayatu. Wahyu ora jelas. Kok ndak dijelaskan ini gimana wahyu? Enggak jelas. Apa ndak ngerti kok. Karena itu fussilat di sini diartikan buyinat, dijelaskan. Nek wungkul kadang barang dikekne wungkul iki ra iso. Karena itu harus fussilat dulu, difasal-fasalkan, dikelas-kelaskan, atau difaslun-faslunkan, supaya hal yang besar bisa dinikmati dengan gurih. Jadi sedikit-sedikit. Tidak bisa dibayangkan kalau saya kemudian baca itkon dari awal sampai akhir dilek tanpa henti, ya modal saya. Ya saidik 10 baris, 10 baris. Kuat sak koco ya sak koco, kan gitu enak ya. Sedikit-sedikit. Wis ngerti ya Gusti Allah. Ngudune Quran yo lah ora blek ngono. Ngerti Gusti Allah. Umat-umat ini bakal kakan cocot ya ngerti. Jadi alon-alon ngudune kok alon-alon. Kok di geyet nih belek sak Quran bandem nang ora.
Wis paham lah Gusti Allah. Padha karo metang ngono kae. Iku ya saitik-saitik, blendinge iku saitik-saitik bertahap. Lorone ya bertahap sampai puncak loro. Kayak iso mbayang nih mau langsung gawe langsung blending jending. Iku jenenge kak fusilat itu. Jadi saya angen-angene iki ya kayak fusilat itu terjadi dimanapun memang. Memang harusnya gitu. Di faslun-faslun. Wong kok titik wis dihakimi ora kena. Arek meler, ini ndak kena. Kan duduk wungkul sik niku sik tahapan. Sik faslun-faslun ya nurung tutup kitab sik faslun iki ngono. Dadi nek ndelok koyo ngene koyo wis ra iso omong. Apa omong ke apa? Maido sapa? Ya apa enak maido ya saiki. Ngono lek dialektikane kan musuh utama statement itu kan dialektika itu. Maksudnya waktu, unsur utama yang ada dialektika. Kapan kuwi ya? Saiki ya lho mesti sesuk. Itu yang berbahaya memang. Konsep waktu ini. Ya, keren. Jadi diartikan fusilat itu buyinat dijelaskan. Benda wungkul. Baik, selanjutnya langsung surah Al-Qamar. Asy-Syura lanjut lompat langsung ke surah Al-Qamar. Az-Zukhruf juga tidak ada, sudah itu kemarin, tidak ada tambahannya. Dukhan juga, Al-Jathiyah juga sudah. Enggak ada sama sekali itu surat Jathiyah ini coretannya. Berarti enggak pernah lewat sini. Ada. Ala ilmin. Al-Ahqaf itu enggak ada coretannya. Selanjutnya surat Muhammad juga. Ada sedikit ghairi asinin. Ghairi mutaghayyirin. Terus apa ini? Al-Fatah juga ya nggak ada, sedikit. Al-Hujurat ada. Al-Qamar, Qaf ada sedikit ya. At-Tariyat ada sedikit. Al-Muddathir, At-Tur. Nah ini lah, ini dia Najm ada itu sudah. Azifatil azifah, Samidun. Al-Qamar ini ayat muhti'in. Ta'ah. Maknanya bergegas menghadap. Tapi ya karena takut. Ada orang bergegas karena gembira ya ada. Ada yang bergegas karena takut ya ada. Nah ini muhti'in ini yang itu yang nggak bisa diterjemahkan ulang dengan mubilin ya sebenarnya. Tapi makna gampangnya yang mubilin, menghadap gitu. Tapi nggak hanya menghadap, itu posisinya ketakutan. Menghadapnya itu posisinya ketakutan. Muhti'ina ilad da', kan ini nuansa kiamat ya. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradum muntashir. Muhti'ina ilad da' yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Ya begitu. Muhti'in itu saya kira nggak bisa bicara banyak, memang itu sudah. Terus kemudian Al-Waqi'ah, busat artinya futat, diremukkan. Kalau busatnya sendiri bahasa saya busu itu menggiring, jadi busat itu sebenarnya artinya digiring maknanya. Tapi di sini wabussatil jibalu bassa, itu harus ada bagian yang remuk dulu baru bisa digiring. Entah bawahnya toh yang remuk, nah itu baru digiring bisa. Di sini diartikan langsung futat,
diremukkan. Terus kemudian ada yang menjadi predikat wala yunzifun ayat 19 ini predikatnya orang ahli surga ya, la yusaddauna anha wala yunzifun. Yusaddaun itu dibikin sudah pusing, anha gara-gara arak, gara-gara kaksim ma'in itu. Gara-gara itu orang surga itu tidak dibikin pusing, wala yunzifun, dan tidak dibikin muntah. Kalau nazaf itu ada hubungannya dengan naiknya darah, makna aslinya ya. Nah di sini langsung diartikan la yunzifun itu layaki una, tidak muntah sopo wong ahli surga gara-gara banyak minum arak itu, kama yaqi usahibu khamrid dunya, sebagaimana yaqi umuntah sahibu khamrid dunya, sopo peminum khamr dunia. Tidak sama ya, ada fasilitas yang memang harus yang bisa dinikmati nanti, ada yang sekarang. Sebenarnya ya lagunya hidup kayak begitu. Kalau mendahulukan enak-enaknya ya belakangnya yang nggak enak. Biasanya begitu memang. Jadi kalau minum khamr dienak-enakkan dulu di dunia ya nanti nggak dapat enaknya kan gitu. Nah di sini cuma dibedakan, khamr dunia itu bikin orang muntah, khamr surga tidak bikin orang muntah. Intinya ya apa benar-benar begitu ya saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas ini bentuk dari kenyamanan di surga nanti gitu. Ya masa kita sepelekan Allah yang ngomong. Itu bukan kok ngeremehkan surga, tidak, tapi ya Gusti Allah paling kabar gembira untuk orang yang ada di kelas itu ya kan, harusnya gembira itu dikasih gini kabar. Ya biar gembira saja. Dewi di kayak kabar neraka koyo rapat ngerti. Di kayak kabar swarga koyo rapat seneng koyo ruruwo wae. Gayane. Padahal karena kita nggak tahu aja itu, sama-sama nggak tahunya kan, gitu ya. Terus kita memahaminya ya, kalau saya ya maktubatullah itu sudah tidak ada lagi. Mau Tuhan ngomong surga, mau ngomong neraka, ya itu sajiannya Al-Quran. Yang penting kita ngestok nih. Bahasa Indonesia ini ngestok nih apa ya? Yo nek ono kabar sing dikei kabar siksa nang Gusti Allah ya sedih lho rek ngono. Ben anu lho. Ben ngestokne lah, ngestokne. Dalam posisi itu ya, jadi hormat lah. Ya mergo Gusti Allah iki dawuh Gusti Allah. Gitu kira-kira. Terus kemudian al-hinthil azim. Al-hinthi ini makna aslinya itu pelanggaran. Ada orang sumpah terus dilanggar, itu namanya al-hinthi ini, pelanggaran sumpah. Al-azim yang besar. Nah di sini langsung diartikan asyirki, syirik. Karena syirik itu pelanggaran besar itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Itu untuk syariatnya Nabi Muhammad ya. Jadi nggak diampuni memang dosa syirik itu. Kan gampangannya menduakan. Wis tak kei mangan, tak kei sembarang. Sik nulih nang sing liya ya lebih karep mau kan gitu. Kan sakit itu Allah, itu pencemburu. Jadi dosa besar tuh memang. Meskipun kalau lihat teks-teks Quran yang lain ada kok dosa syirik yang diampunkan oleh Allah. Seperti itu. Tsumma takhadtumul ijla min ba'di dzalika min ba'di dzalikum, apa itu ayatnya itu ya di surat Al-Baqarah itu. Habis Bani Israel di zamannya Nabi Musa itu menuhankan sapi itu menuhankan sapi itu fa'afauna an dzalik kan itu. Gusti Allah di sepuro. Itu kok di sepuro? Pilih kasih misalnya. Enggak gitu kalau saya. Kalau saya ngenangen itu
iku nuduhne melere wong iku Bani Israil kuwi. Bolo-bolo Nabi Musa mulai pol. Biasanya ya kayak tembung-tembungnya itu kayak ada kesatuannya itu. Anak paling melere biasanya jadi kesayangan. Karena itu mereka bilang nahnu abnaullah di situ. Anak-anak Tuhan kami ini wa ahibbau. Jadi ya ono hubungannya lah gitu. Nah di sini itu innakum qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Lundik biyen mereka orang-orang itu enak-enakan uripe. Mutrafin, mewah, enak, sembarang iso karek ngucap cocot teko barange. Tapi saiki le wakanu yaquluna bahkan mereka ngomong aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamabghutsun. Mosok pe diuripi maneh, wis dadi lebuna urip maneh. Bukti lho bapak-bapak itu yang bisa gak urip maneh. Tawawur. Gak ngestok nih biasanya gak ngestok nih nang Gusti Allah. Oh diguyu Gusti Allah. Wah lele. Ngestok nih dawuhku. Walau dia. Lah kula mboten ngertos lho Gusti. Ngono ya piye ketemu Bagong. Ono cerita. Wong iki Nabi Muhammad waktu itu anu ya, apa namanya itu ada kan banyak toh umat Nabi Muhammad ini banyak sudah habis ini umat Muhammad kekasihku sudah Gusti sik goleki sik ning neraka iki menawa ono sisa-sisa. Nah Kanjeng Nabi itu awalnya itu dari pagi habis sholat subuh itu kan Nabi senyum sendiri sampai sholat duhur ya senyum terus. Akhirnya orang-orang itu tahu tapi mau tanya ini sungkan. Akhirnya orang-orang ngomong sama mertuanya Kanjeng Nabi Abu Bakar itu. Coba jenengan tangletaken iku Nabi kok senyum-senyum ae mulai wau niki nopo. Nah niku terus akhirnya ditakokno. Nabi terus cerita bahwa Nabi itu diperlihatkan nasibnya umat-umatnya nanti di kiamat itu. Tapi yang paling bikin Nabi ketawa itu adalah momen ketika ada orang ditanyain. Ini ada ya orang. Pernah berbuat baik enggak? Pernah tahu tumindak apik ora? Kadose mboten nate Gusti. Belas atau sih. Cuma kula niki nate pesen dengan anak kula. Cung, sok nek aku mati golekno kayu sing akeh, bongen yo. Mari ngono. Mari dibom awuku iki guaan iberno di angin. Berarti iberno di angin wis pokoke. Terus takoni kok salah. Nyapa kok ngono sampean pesene nang anake? Nggih wedi jenengan to Gusti. Nanti bangane petuk jenengan, mending kula ilang. Gusti Allah ngguyu. Kanjeng Nabi ngguyu kuwi. Oh, berarti kowe wedi mergo wedi aku ngono kuwi. Nggih no. Nanti bang petuk jenengan kula dikabari. Jare nek sidang iki wangel, sidang wangel arek dikepuki barang. Takoni ra iso anu cetha timbangane elek apike wis ketok elek luwih akeh kok elek luwih akeh ceglurne maneh neraka wedi to kula timbangane ngoten mending kula dianu ilang ngene timbang jarak timbang anake bangen ya mari wis wiberno di angin ada ditakoni nyapa kaya ngono ya wedi jenengan Gusti. Terus dia Kanjeng Nabi ngguyu. Nabi ngguyu mulai esuk mari-mari. Akhirnya wis ana, "Wah, ngono wis kene." Mlebu swarga. Wes. Loh, saya itu nih. Budal. Ini Gusti Allah ini. Berarti orang dikremasi mati di
itu ada dasarnya itu. Kayaknya turunannya orang-orang ini. Karena takut memang. Mereka sebenarnya punya setitik iman. Setitik iman karena saking takutnya tinimbang saya dihisap nanti saya jadi debu saja.